Semakin mendekat ke area camp itu suasana semakin hening. Karena menjauh dari jalan raya kan. Semakin sepi tuh. Sampai tiba-tiba si Randi masuk. Dan di sini Jamal gak mikir yang aneh-aneh. Dia mulai ngajak ngobrol nih si Randi. Ngobrol ngalor ngidul sana kemari. Tapi ya, assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gua Joe. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan selalu dimudahkan urusan-urusannya, dan selalu diberikan perlindungan dari segala mara bahaya di dunia ini. Lagi-lagi kita akan masuk ke segmen House Horror, dimana di segmen ini seperti biasa gua akan ngebawain cerita-cerita dari kalian yang mungkin aja nih kejadian sama gua. Nah, pada kali ini ada cerita dari seseorang yang bernama Jamal. Nah, Jamal ini berasal dari Jawa Barat. Jamal ini umurnya sekarang sekitar 21 tahun. Dan kejadian ini tuh terjadi di tahun 2023 nih, tahun kemarin. Jadi waktu itu Jamal ini pergi camping bro. Sama 6 orang temennya tuh. Sebut aja Jaka, Randy, Rudy, Aji, Rama, dan terakhir nih si Jamal nih. Pokoknya mereka camping di salah satu bukit yang ada di Jawa Barat itu. Kita sebutnya Bukit C. Awal mereka camping itu baik-baik aja. Nggak ada yang aneh-aneh lah, normal-normal aja. Tapi apa yang awalnya mereka kira normal itu ternyata nggak benar-benar normal. Ketahuannya adalah ketika mereka balik dari camping itu, mereka dapat sebuah pengalaman yang bisa dibilang nggak bakal pernah mereka lupain seumur hidup. Apa itu? Tonton video ini terus. Oke, kita nggak usah lama-lama lagi, udah siap? Mode horor aktif. Jadi awal mula cerita ini tuh di tanggal kalau nggak salah ya 8 September 2023. Hari Jumat. Temen-temennya Jamal lagi pada libur tuh. Nah, mereka nongkrong-nongkrong lah nih kan. Ngobrol-ngobrol sampai akhirnya mereka sepakat buat ngadain yang namanya itu camping. Ya buat healing lah gitu kalau anak sekarang ya, buat refresh otak. Mereka sepakat berangkat malam hari tuh. Sekitar habis maghrib. Nah, malam itu mereka berangkat 3 motor nih. Konvoi itu mereka menuju ke Bukit C ini. Sepanjang perjalanan semuanya seru tuh bro. Nggak ada kendala yang berarti, masih fun-fun aja. Dan jalan menuju ke Bukit C itu nggak terlalu ramai sama kendaraan. Jadi mereka bisa agak cepet tuh. Sambil ya bercanda-bercanda lah. Si Jamal tuh yang paling semangat terus aja tuh kan ngeluarin jokes-jokes receh lah ke teman-temannya itu. Pada ngakak semua. Ingat ya guys, nanti kalau udah sampai, kita harus cari tempat yang enak buat ngecamp. Tenang, gua udah tahu kok ada tempat di sana yang katanya view-nya epic banget kalau pagi. Masih naik motor tuh kan, jalan mulai nanjak nih. Dan mereka mulai masuk ke daerah kebun teh menuju ke area camp yang dimaksud. Semakin mendekat ke area camp itu suasana semakin hening karena menjauh dari jalan raya kan. Semakin sepi tuh. Cuma kedengeran suara motor mereka doang nih sama suara angin. Tapi mereka semua masih nikmatin suasana malam itu. Masih nikmatin pemandangan malam dan angin sejuk. Nah, setelah sekitar 1 jam di perjalanan, mereka akhirnya nyampe nih di area camp tepi danau. Tapi si Aji, temennya si Jamal ini, notice satu hal yang aneh. Ini tempat kok sepi banget ya. Gak ada orang lain apa yang ngecamp di sini. Cuma temen mereka yang satu lagi namanya Rudy nggak peduli. Dia bilang, udahlah, ini spot perfect buat ngecamp. Mantep bro, tepi danau nih lo lihat. Ya udahlah kan. Malam itu bintang-bintang kelihatan jelas bro, cerah lah langit itu. Setelah parkir motor, ngedirin tenda ya kan segala macam, Randi sama Rudy pergi nih buat nyari kayu bakar. Sementara yang lain tetap stay di tenda tuh. Ada yang masak, ada yang bikin kopi ya, segala macam. Setelah tenda dibangun, Jamal sama Rama masuklah nih ke dalam tenda. Buat sekedar ya stretching lah, ngelurusin badan. Sementara Jaka sama Aji masih diem tuh di luar kan, cuma ngeliatin bintang aja tuh sambil ngobrol-ngobrol. Nah, di dalam tenda, si Jamal sama Rama ini ngobrol-ngobrol. Sampai akhirnya Rama ini ketiduran. Diajakin ngobrol, diem aja. Nggak taunya tidur si Rama. Ya udahlah. Temen ngobrol udah tidur, ya udah Jamal mau ngapain lagi kan? Akhirnya dia diem aja tuh di dalam tenda. Sampai tiba-tiba si Randi masuk. Dan di sini Jamal nggak mikir yang aneh-aneh. Dia mulai ngajak ngobrol nih si Randi, ngobrol ngalor ngidul sana kemari. Tapi ada yang aneh dari si Randi ini.
Singkat cerita, setelah Jamal sama Randi banyak ngobrol tuh, akhirnya Jamal mutusin buat keluar tenda lagi nih. Buat nikmatin malam ya bersama teman-temannya itu kan. Si Randi masih di dalam tenda nih. Jamal keluar. Nah di luar, si Jaka, salah satu teman mereka, ini ngomong sesuatu yang aneh. Gue heran nih, kok Rudy nyari kayu lama amat gak balik-balik. Nah kata-katanya si Jaka itu ngebuat si Jamal mikir. Bukannya tadi Rudy perginya sama Randi ya? Kalau Randi udah balik, otomatis Rudy juga udah balik dong. Tapi kenapa si Jaka ngomong kayak gitu? Tapi di situ Jamal coba buat positive thinking. Dia coba tenangin temen-temennya tuh kan. Udah tenang aja, mungkin lagi muter-muter tuh nyari kayu yang bagus. Padahal dalam hati dia penasaran banget nih. Dia pengen ngeliat lagi ke dalam tenda. Dia pengen ngeliat itu Randi yang tadi beneran si Randi apa bukan. Masih ada nggak orangnya? Tapi itu nggak dia lakuin. Dan Jamal tahu kalau itu pasti bukan Randi. Karena di dalam tenda itu sunyi. Angin malam mulai berhembus kenceng tuh. Bikin suasana jadi agak dingin lah. Sampai-sampai mereka-mereka ini menggigil. Dan di situ Aji nyeletuk. Sesuatu yang bikin suasana itu makin serem. Lu nyadar nggak sih? Suasana di sini beda banget sama tempat camping kita biasanya. Ya, lu tahu sendiri kan. Bukit ini emang jarang didatengin orang. Apalagi kita ngecamp di tepi danau. Suasananya jadi kerasa lebih sepi. Masih coba buat positive thinking di si Jamal. Supaya teman-teman yang lain tuh gak pada takut. Nah singkat cerita, setelah ditunggu-tunggu lumayan lama, akhirnya kedengeran nih suara langkah kaki dari arah hutan. Randi sama Rudy akhirnya balik tuh sambil ngebawa tumpukan kayu bakar. Ternyata emang bener. Si Randi itu dari tadi masih nyari kayu sama Rudy. Terus siapa yang di tenda? Randi bilang, "Aduh sorry bro, nyari kayunya agak ribet. Hutan di sana lebat. Padahal kita cuma nyari di pinggiran aja." "Iya, tadi gue dengar suara aneh dalam hutan, kayak suara hewan. Tapi gue gak bisa pastiin itu suara apa." Jamal sama Aji yang udah mulai ngerasa aneh langsung megang cangkir kopinya tuh kenceng-kenceng. Dan mereka gak ngomong apa-apa tuh, cuma saling lihat-lihatan doang. Sampai akhirnya Jamal lagi-lagi berusaha buat nyairin suasana. Dia bilang, "Ya udah gak apa-apa lah, yang penting sekarang udah lengkap lagi nih pada ngumpul. Mending kita bikin api unggun tuh, soalnya udah mulai dingin nih." Ya udah mereka semua ngelilingin tuh kayu api unggun, mereka bikin api. Udah habis itu mereka ngobrol-ngobrol lagi nih santai. Jamal berusaha buat ngelupain lah sosok Randi tadi. Tapi di balik ketawa, di balik obrolan itu nggak bisa diobohongin. Ada rasa was-was gitu dalam hati yang makin lama makin berasa. Terutama buat Jamal sama Aji. Cuma lagi-lagi mereka nggak mau nunjukin itu. Takutnya yang lainnya itu pada takut. Akhirnya mereka tetap berusaha buat santai tuh. Sambil sesekali mata itu ngelirik ke arah satu pohon yang ada di seberang danau. Kayak ada yang mengintai dari balik pohon itu. Nah pas lagi ngobrol-ngobrol gitu sempet hening nih. Sempet gak ada obrolan beberapa menit. Hening dan tiba-tiba si Aji ini berdiri. Dia taruh cangkir kopinya di tanah. Terus dia bilang, "Bro, gue kayaknya harus balik ke rumah sebentar. Ada barang yang ketinggalan." "Sekarang Ji? Malam-malam begini? Emang lo ketinggalan apaan?" "Iya penting banget nih bro. Lu tahu sendiri gue agak pelupa. Tapi tenang, gue gak lama kok. Nanti gue balik lagi." Sebelum yang lain sempat protes atau nanya lebih jauh, Aji langsung ambil kunci motor dan dia pergi tuh ke parkiran. Jamal cuma bisa ngeliatin aja tuh si Aji jalan kan. Ngerasa ada yang gak beres. Enggak, nih orang bukan pulang buat ngambil barang yang ketinggalan. Bukan. Ini kayaknya dia ngerasain sesuatu. Tapi lagi-lagi dia milih buat gak ngomong apa-apa tuh sama teman-temannya. Buat menjaga suasana supaya tetap kondusif. Nah sekitar setengah jam kemudian, HP-nya Jamal bunyi. Pas dilihat, ternyata ada pesan masuk dari Aji. Yang isinya itu ngebuat Jamal makin gak beres. "Bro, sorry banget. Gue gak bisa balik ke bukit. Perasaan gue gak enak banget dari tadi. Gue mutusin buat stay di rumah aja. Hati-hati ya di sana." Ternyata dia caps coy. Gak balik lagi. Ninggalin teman-temannya di situ. Dan ngeliat pesan dari Aji, Jamal ngerasa ada yang ganjil nih. Aji bilang gak enak perasaannya, tapi apa? Kenapa?
Jamal berusaha buat nggak panik di situ. Tapi akhirnya dia mutusin buat ngasih tahu yang lain nih. Guys, si Aji barusan ngabarin gua nih kalau dia nggak bisa balik lagi. Katanya jalanannya gelap, makanya dia nggak berani balik lagi ke sini. Jamal di sini terpaksa bohong, sambil pura-pura tetap tenang lah. Walaupun dalam hatinya, wah ini udah was-was setengah mati bro. Ya yang lain cuma ngangguk aja tuh kan. Nganggap wajar lah, oh iya bener. Jalannya gelap, tak kenapa-napa lagi kalau si Aji balik lagi. Ya Aji mang kadang gitu. Gak apa-apalah, yang penting dia udah aman di rumah. Santai aja Mal. Kita tetap bisa seru-seruan di sini lagian. Gue yakin Aji cuma parno aja gara-gara jalannya gelap. Siapa juga yang berani lewat hutan malam-malam sendirian? Mereka semua setuju dan balik fokus tuh ngeliatin api unggun yang makin lama mulai mengecil apinya. Jaka sama Randi berusaha buat nyalain api lagi. Sementara Jamal sama Rudy udah pada buka-bukain cemilan tuh. Mereka berusaha buat bikin suasana itu tetap asik, walaupun tanpa Aji. Tapi, di tengah-tengah mereka ngobrol, emang gak bisa bohong bro. Si Jamal ini masih kepikiran sama chatnya si Aji tadi. Perasaan gak enak yang Aji bilang itu, kayaknya mulai nular nih ke si Jamal. Dia ngerasa gak enak juga. Tapi dia milih buat nyimpen dulu. Sambil nunggu momen yang tepat buat ngasih tahu nih ke teman-teman yang lain. Singkat cerita, api unggun mulai gede lagi tuh apinya. Dan mereka lanjut lagi tuh ngobrol-ngobrol seru, berusaha buat ngelupain keanehan-keanehan terutama bagi Jamal. Cerita ngalir tuh dari satu topik, bahas topik lain, pokoknya ngobrol seru sampai tiba-tiba Jamal ngeliat dari ekspresi mukanya Randi. Ini kayak ada yang gak beres nih. Tanyalah sama dia kan, Di, lu gak apa-apa? Jadi Randi itu dari tadi ceria bro. Cuma tahu-tahu berubah jadi pucet. Dia bilang tuh, aduh kayaknya gue gak enak badan deh. Kepala gue pusing, badan gue lemes. Gue ke dalam tenda duluan ya. Jamal langsung bangun tuh, ngambil sleeping bag dari tenda dan dikasih tuh ke si Randi. Dia bilang ya udahlah Di, lu istirahat aja, nggak usah dipaksain. Kalau butuh apa-apa lu kabarin gue. Randi cuma ngangguk di situ. Dan dia masuk tuh ke dalam tenda, buka sleeping bag, masuk tuh dan langsung dah rebahan. Habis ngeliatin Randi, Jamal balik lagi nih, nongkrong sama yang lainnya di api unggun. Rudy sama Jaka yang masih melek di situ, mereka juga mulai ngerasa nih kalau ada sesuatu yang aneh. Ditanya lah tuh, itu si Randi kenapa Mal? Jamal nggak tahu pasti kenapa Randi, tapi dia bilang mungkin kecapean aja kali. Dari tadi dia emang kelihatannya kayak nggak fit gitu. Masih berusaha tenang nih orang bro. Sisa 3 orang nih di luar tenda dan mereka masih terus tuh ngobrol. Tapi kali ini mereka pelanin suara, seakan-akan tuh nggak pengen ngeganggu si Randi tuh yang lagi tidur. Semakin malam, suara jangkrik sama suara angin malam itu makin kedengeran. Dan gak terasa, ternyata udah jam 2 malam. Mata mereka udah mulai berat nih. Dan dinginnya malam itu udah mulai nusuk tulang. Sampai akhirnya si Jaka ngajakin, Mal, udah yuk, kita tidur aja lah. Rudy sama Jamal setuju. Dan mereka langsung masuk ke dalam tenda. Sebelum nutup tenda, Jamal sempat merhatiin ke arah Randi sebentar nih. Dia perhatiin itu temennya. Kelihatannya sih udah tidur. Tapi kok anehnya masih ada kayak perasaan janggal gitu loh di dalam hati. Dia coba abaikan. Dia tutup lah tuh tenda. Dia resleting. Seret. Berharap ini cuma pikiran gua aja kali. Semuanya bakal baik-baik aja kok. Si Randi itu cuma sakit doang. Malam itu akhirnya mereka semua tidur. Tapi di tengah-tengah tidur itu, terutama si Jamal, dia kebangun. Karena dia ngerasa ada sesuatu yang janggal. Yang bikin tidur dia jadi nggak tenang. Dia kebangun tengah malam tuh, jadi bangunnya tuh kayak kebangun gitu aja buka mata. Dan dia langsung ngeliat ke arah Randi. Ternyata Randi itu udah bangun sambil senderan tuh di pojokan tenda begini. Tapi matanya kosong begini. Ditanyalah sama si Jamal kan, "Oi Di, lu udah bangun?" Di situ Randi cuma senyum aja gini. Iya nih. Jamal berusaha buat ngedeket nih. Mereka mulai ngobrol nih pelan-pelan. Jamal sengaja ajakin ngobrol gitu kan. Ngobrol ngalor ngidul lah soal apa aja. Dari cerita masa lalu sampai cerita buat trip selanjutnya. Untungnya dengan ngobrol itu ngebuat si Jamal ini jadi ngerasa agak tenang. Dan mereka ngobrol tuh gak bisa tidur lagi sampai akhirnya matahari udah mulai terbit. Udahlah kan, pagi tiba nih. Bangunlah tuh mereka yang lain satu persatu. Randi meskipun kurang tidur dia kelihatannya kayak agak segeran gitu lah. Dan mereka semua tuh langsung sibuk tuh beres-beres tenda. Siap-siap buat turun dari bukit itu dan pulang ke rumah masing-masing. Pas beres-beres itu, packing tenda segala macam itu nggak ada kendala apa-apa. Ya udah pulang lah nih mereka.
Singkat cerita, sampai di rumah, Randi mutusin nih buat ikut ke rumahnya Jamal. Jadi Randi nggak langsung pulang nih. Nah di rumah Jamal ini mereka masih santai bro, masih ngobrol-ngobrol, masih main game. Ngelewatin hari itu kayak nggak terjadi apa-apa. Jamal sama teman-temannya itu emang rumahnya deket-deketan, satu kampung lah bisa dibilang. Tapi ada satu hal yang Jamal notice dari si Randi ini. Randi ini jadi kelihatan lebih pendiam. Beberapa hari berlalu, tiba-tiba Jamal ini dapat kabar kalau Randi itu sakit. Wih, khawatir dong langsung dong. Ini sakit kenapa nih anak? Gak pakai pikir panjang, dia langsung pergi tuh ke rumahnya si Randi. Sampai di rumahnya Randi, Jamal ketemu nih sama kakak perempuannya si Randi yang emang lagi di ruang tamu tuh. Mukanya tuh kayak khawatir banget tuh. Dan pas ngeliat si Jamal, doi langsung nanya, Jamal, ini si Randi teh dari mana? Kok jadi sakit begini dia? Bingung dong. Dari mana, kan ngecamp doang. Dia nggak percaya kalau si Randi bisa sesakit itu. Ya akhirnya dia jawab lah kan, ya teh habis ngecamp kemarin. Ramean juga kok ngecampnya, tapi kok baru tahu kalau Randi pulang-pulang itu sakit. Padahal pas pulang itu masih biasa aja. Di sini tetehnya si Randi ini ngedeket ke arah si Jamal dan ngelihat dia dengan tatapan yang serius. Tadi pagi, Randi tiba-tiba demam tinggi. Padahal kemarin dia baik-baik saja. Malah kelihatan ceria pas pulang. Tapi pagi tadi, dia mulai ngeluh pusing. Terus suhu badannya naik. Teteh udah kasih obat, tapi belum ada perubahan. Jamal ngerasa makin gak tenang. Dia tahu betul, Randi ini orangnya jarang sakit. Dan biasanya kalau sakit pun gak bakal separah ini ya. Paling sakit apa sih? Ya kan? Cuma kali ini ada sesuatu yang beda. Dia nggak bisa ngilangin pikiran kalau mungkin telah terjadi sesuatu nih selama mereka ngecamp. Akhirnya Jamal izin lah nih. Teh mau nengok si Randi boleh nggak? Kata tetehnya, ya silahkan tuh, orangnya ada di kamar. Siapa tahu ngeliat kamu, dia segeran dikit lah. Masuklah nih si Jamal ke kamar si Randi. Bener aja. Di dalam kamar Randi tuh tepar di atas kasur. Mukanya pucat, badannya lemes. Merem aja tuh. Jamal duduklah di pinggir kasur tuh. Di situ dia nggak habis pikir. Dia ini takut bro, temennya ini menderita apa gitu. Takut terjadi apa-apa sama si Randi ini. Nah singkat cerita, setelah nengokin si Randi yang kelihatan makin parah itu, pulanglah si Jamal ini. Hatinya itu makin gak tenang. Walaupun di luarnya ini dia berusaha buat tetap santai. Sampai di rumah, Jamal langsung hubungin temen-temennya. Kasih tahu soal keadaan Randi yang makin aneh. Nggak lama, datanglah nih temen-temennya kan. Ke rumahnya si Jamal, ngobrol tuh mereka di ruang tamu. Gue baru balik di rumah Randi bro. Dia beneran sakit parah. Mukanya pucat banget. Serius Mal? Padahal kemarin kita masih bareng-bareng lo main game. Kok bisa tiba-tiba gitu? Gak tahu juga. Tapi kayaknya ada gak beres. Gue mulai mikir. Apa ini ada hubungannya sama yang waktu kita ngecamp? Singkat cerita. Malam nih, Jamal dapat kabar lagi. Tetehnya Randi nelpon tuh. Suaranya tuh kayak panik, suaranya geter. Tetehnya bilang kayak gini, Mal, si Randi ini lagi ketawa-ketawa, teriak-teriak sendiri di kamarnya. Ini teteh mesti gimana? Nggak hanya sekedar sakit, dia ketawa-ketawa. Panik Jamal di situ kan. Dia coba buat ngubungin Aji nih. Dia bilang, Ji, ayo kita ke rumahnya Randi sekarang Ji. Karena rumahnya si Aji nih bisa dibilang paling deket lah. Pergilah mereka berdua nih ke rumahnya si Randi kan. Dengan perasaan yang campur aduk lah. Sampai di situ, wah suasana rumahnya Randi itu udah chaos. Kacau. Dari dalam kedengeran tuh suaranya Randi teriak-teriak bro. Wah, ketawa-ketawa. Yang Jamal gak pernah denger si Randi ketawa kayak gitu sebelumnya. Wah merinding bukan main itu. Tetehnya Randi yang kelihatan panik dan gak tahu mesti gimana. Langsung nyamperin Jamal tuh. Dia bilang, Mal tolonglah kamu panggilin Ustadz kesini. Jamal langsung ngangguk tuh kan. Dan dia keluar tuh sama si Aji. Pergi ke rumah salah satu orang Ustadz yang mereka tahu lah. Salah satu Ustadz yang ada di kampung itu. Singkat cerita, begitu Ustadznya datang. Wah itu suasana rumah langsung berubah. Pas datang ini si Ustadz tuh kelihatan tenang aja. Tapi begitu ngedenger Randi yang teriak-teriak dari dalam kamar. Wah tatapannya si Ustadz ini langsung serius. Gak pakai buang waktu. Ustadz ini langsung meriksa lah. Ada apa sih sama anak ini? Langsung diobatin lah tuh si Randi. Dia duduk nih di samping Randi kan. Dia bacain doa-doa tuh. Tapi sebelum lanjut, si Ustadz ini sempat nanya ke Jamal. Nah ini
aslinya pakai bahasa Sunda ya. Yang artinya kurang lebih kayak gini. Ini sebelumnya ada kejadian apa? Dari mana kamu dan teman-teman? Habis ngecamp Pak, malam minggu kemarin di Bukit C. Oh, jadi gitu. Ini ada yang suka sama si Randi. Dan Randi kayaknya pipis sembarangan waktu di sana. Berarti Randi udah kemasukan Pak dari malam waktu kita ngecamp. Iya, dari malam itu. Makanya dia tiba-tiba sakit. Dan sekarang kayak begini. Udah, yang penting sekarang kita harus bantu dia biar dia sembuh. Lanjutlah si Ustadz itu kan baca-baca doa lagi sama amalan-amalan yang lain. Wah si Jamal tuh bulunya udah berdiri semua bro. Merinding bukan main, apalagi pas ngedengar si Ustadz itu bilang kalau Randi itu udah kerasukan dari malam sewaktu ngecamp. Jamal jadi mikir nih, itu siapa berarti yang gue ajak ngobrol sampai pagi? Berarti itu bukan Randi dong. Wah puyeng tuh si Jamal kan, masih kepikirannya soal itu. Dia inget banget tuh dia ngobrol malam-malam sampai pagi di dalam tenda. Besoknya dia main game bareng. Kayak Randi, tapi ternyata bukan dia. Yang udah ngobrol sama Jamal selama ini itu setan. Aji yang ngedenger penjelasannya Pak Ustadz ini juga langsung pucat mukanya bro. Wah merinding bukan main. Mereka berdua cuma diem. Gak tahu mau ngomong apa lagi. Padahal malam itu kan si Aji cabut duluan bro. Gak tahu dah kalau dia stay di situ. Nah sambil nunggu si Ustadz ini selesai, Jamal juga cuma bisa doa aja tuh kan. Doa aja tuh. Bantuin si Ustadznya. Berharap ya Randi balik lagi lah jadi normal. Suasana di dalam kamar makin tegang tuh. Ini Ustadz masih terus tuh coba buat ngeluarin siapapun yang ada dalam badannya Randi. Baca-bacain doa terus begitu sampai akhirnya. Mungkin karena kepanasan kalian dibacain terus. Akhirnya sosok yang ada di dalam badan Randi ini ngomong. Saya tidak ingin keluar dari tubuh ini. Saya suka anak ini. Makin merinding lagi. Bulu tadi belum turun, udah dibikin merinding lagi. Jamal saling lihat-lihatan itu sama si Aji. Tapi Ustadz ini terus fokus bro. Dia nggak gentar, dia terus bacain doa-doa itu dengan khusyuk. Jamal sama Aji masih terus ngebantuin tuh, ngebaca doa yang sebisa mereka. Walaupun tangan sambil gemeteran nih. Termasuk juga tetehnya Randi tuh, yang terus baca-baca doa. Itu proses, mungkin bisa dibilang ruqyah kali ya, itu berasanya kayak berjam-jam bro, lama banget. Dan sosok yang ada di dalamnya Randi itu terus aja ngucapin kata-kata yang sama. Tapi ustadznya sama yang lainnya gak gentar, bacain terus sampai akhirnya sosok itu berhasil dikeluarin. Di sini Randi mulai tenang, napasnya mulai teratur, tatapannya mulai normal. Udah tuh, malam itu Randi dibiarin istirahat dulu. Jamal, Aji, Teteh sama si ustadz itu keluar kamar. Mereka ngobrol-ngobrol tuh sebentar soal keadaan si Randi ini. Mereka cuma berharap semoga Randi itu bisa pulih. Dan semoga ini pengalaman terakhir mereka kayak gini. Karena ya mereka benar-benar nggak mau lah ngalamin hal kayak gini lagi. Nah setelah obrolan itu si Pak Ustadz pun pamit. Dan di situ Jamal sudah agak lega lah. Karena sosok yang ada dalam badan Randi itu berhasil dikeluarin. Tapi ya tetap aja masih merinding kalau inget kejadian-kejadian sebelumnya. Besok paginya Jamal datang lagi nih ke rumahnya Randi. Kali ini suasananya udah lebih tenang. Dan Randi kelihatan udah lebih baik. Jamal terus ngedeketin dan duduk tuh di sebelah Randi. Bro, gue mau nanya nih. Lo inget gak malam itu lo ngapain aja selain ngambil kayu bakar? Kok bisa kejadian kayak begini? Nah, Randi yang baru bangun nih, coba buat nginget-nginget lah. Apa sih yang udah gue lakuin gitu kan? Cek! Sampai akhirnya dia keinget sesuatu. Terus dia nengok ke Jamal dan dia cerita. Jadi sebenarnya malam itu pas lagi nyari kayu, Randi ini sempat kebelet pengen kencing. Dan dia mutusin buat kencing di satu pohon yang ada di seberang danau itu. Jadi kalau kalian ingat Jamal tuh ngerasa kayak ada yang ngeliatin dari pohon seberang danau. Nah pohon ini yang dimaksud. Nah abis kencing itu Randi ini ngakunya dia gak inget apa-apa lagi. Artinya dia udah gak sadar setelah kencing itu. Yang dia ingat terakhir itu dia itu gak bisa ngontrol dirinya sendiri. Nah setelah itu blank udah. Mulai denger itu Jamal aduh geleng-geleng kepala aja kan.
Dia bilang ya udahlah, yang penting sekarang udah bayan nih, belajar dari pengalaman ini supaya kedepannya kalau camping lagi atau apa-apa itu lu jangan aneh-aneh lah, supaya nggak keulang lagi nih. Oke lah, singkat cerita, setelah ngobrol-ngobrol itu Jamal pamit lah buat pulang dengan harapan kalau Randi ini bisa benar-benar sembuh total dan semuanya bisa balik normal lagi. Tapi yang jadi pertanyaan adalah apakah semuanya bisa balik normal? Oke teman-teman, itulah tadi cerita camping di samping danau dari Jamal dan teman-temannya. Kalian pernah juga mengalami hal yang sama? Teman kalian tiba-tiba bukan menjadi teman kalian? Tulis di kolom komentar atau kirim ke email di deskripsi. Oke, sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita horor selanjutnya gua Jo. Sampai ketemu di cerita selanjutnya.